Marah, anjing peliharaan tetangga buang kotoran di depan rumahnya. Seorang pria di Duri Kosambi, Jakarta Barat menganiaya tetangganya. Korban tersungkur, tak sadarkan diri usai terkena bogem mentah pelaku dan menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Inilah rekaman CCTV detik-detik saat JA, warga perumahan Duri Kosambi Baru Cengkareng, Jakarta Barat cekcok dengan tetangganya Agus Tanu Hamdan. Saling maki itu pun berakhir dengan penganiayaan di mana JA memukul Agus Tanu hingga tersungkur tidak sadarkan diri. Malang, Agus Tanu meninggal dunia saat mendapat perawatan di Rumah Sakit Puri Indah Kembangan. Polsek Cengkareng yang mendapat laporan kemudian mengamankan JA di rumahnya. JA mengaku emosi karena anjing korban buang kotoran di depan rumahnya. Ini bermula saat anjing pudel peliharaan korban yang dibawa berjalan-jalan anaknya buang kotoran depan rumah pelaku. Pelaku yang kesal lalu memarahi anak korban dan mengatakan untuk memanggil ayahnya jika tidak terima dimarahi. Sang anak lalu mengadu ke korban jika dirinya dimarahi pelaku. Korban yang mendatangi pelaku di rumahnya kemudian bersitegang yang berakhir dengan pemukulan dan membuat korban jatuh tidak sadarkan diri. Pelaku ini sebelumnya memang sudah memiliki bakat bela diri ya dari kecil yang kemungkinan tenaganya juga kuat dan badannya cukup besar sehingga mengakibatkan korban yang sudah cukup tua umur 59 tahun terjatuh dan tidak sadarkan diri. JA sudah ditetapkan menjadi tersangka dan kini meringkuk di sel tahanan Polsek Cengkareng. Dirinya dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, seorang bapak yang bekerja sebagai operator radio tewas usai dianiaya menggunakan senjata tajam oleh tetangganya di Tambora, Jakarta Barat. Korban terluka parah di punggung dan kepala. Seorang operator radio Cakrawala Jakarta, Warisna, menghembuskan nafas terakhir di Puskesmas Tambora, Jakarta Barat. Nyawa korban yang berusia 55 tahun ini tidak tertolong usai dibawa dari rumahnya di Jalan Trikora Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat dengan luka senjata tajam di punggung dan kepalanya. Di hadapan jenazah, keluarga korban tak kuasa menahan tangis. Sementara istri korban Aminah jatuh pingsan mengetahui sang suami meninggal dunia. Peristiwa tersebut bermula saat korban hendak berangkat kerja. Tiba-tiba pelaku Toro membawa celurit dan berusaha masuk ke rumah korban dan menganiaya korban. Korban sempat melawan dan berusaha menghalangi pelaku dengan menutup pintu rumahnya, namun tak kuasa menahan kerasnya amukan pelaku. Bapak saya pas kejadian mau berangkat kerja, Pak. Karena hari ini bapak saya kerja, Pak, jam 5 sore. Sebelum berangkat kerja bapak saya nonton TV. Mungkin dia mau pakai sepatu, tiba-tiba pelakunya masuk bawa celurit. Ada saksinya, Pak, ponakan saya. Umurnya kelas 6 SD saksinya, Pak. Terus ada saksinya juga si Uli namanya. Dia kakaknya si pelaku, Pak. Dia yang juga ngebantuin bapak saya, Pak. Seandainya bapak saya nggak nolong pakai pintu itu, bapak saya nahan pakai tangannya karena dikunci pintu itu, pelaku pasti ngebabi buta. Bapak saya dicelurit habis, Pak, badan bapak saya. Bapak saya dibunuh, Pak. Bapak saya nggak ada, Pak. Menurut keluarga, korban dan pelaku tak pernah terlibat masalah apapun. Kedua belah pihak hidup rukun bertetangga. Hingga saat ini polisi yang menangani kasus ini masih belum bisa memintai keterangan karena menunggu pelaku pulih. Diketahui sebelumnya pelaku sempat berusaha bunuh diri usai menganiaya korban. Dan untuk tersangkanya sendiri dapat kita amankan di rumah sakit atau di klinik Cendana di wilayah Tambora karena yang bersangkutan sempat melukai dirinya dan pas ketemu sama saksi tersangka jatuh lalu dibawa ke rumah sakit dan kita berhasil menemukan di klinik Cendana lalu kita amankan dan sekarang untuk tersangkanya sendiri kita rawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk motifnya sendiri apa, Dan? Untuk motifnya sendiri
masih kita dalamin karena untuk tersangkanya sampai sekarang belum bisa diminta. Hingga kini pelaku masih mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Polri Jakarta. Sementara itu pemirsa tersinggung ditegur saat berbuat onar seorang pemuda yang mabuk di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tega menikam tetangganya hingga tewas. Korban tewas akibat luka di perut dan tangan kanannya. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga korban penikaman Puang Nompo 52 tahun yang berada di Desa Mati Rotasi, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban tewas akibat dianiaya tetangganya sendiri, yakni SL 21 tahun saat menegur pelaku yang mabuk dan berbuat onar. Tindak penganiayaan yang berujung maut ini bermula saat korban bersama 3 rekannya sedang duduk di depan teras rumahnya. Pelaku yang dalam kondisi mabuk melintas di depan rumah korban dan berbuat onar. Korban menegur pelaku, namun pelaku tidak terima dan menyerang korban secara membabi buta menggunakan senjata tajam, sementara 2 rekan korban kabur karena takut oleh serangan pelaku. Usai menganiaya korban, pelaku kabur meninggalkan korban yang tergeletak bersimbah darah. Korban sempat mencoba menyelamatkan diri ke rumah warga dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang, Maros. Namun akibat luka serius di bagian perutnya, korban meninggal dunia usai menjalani perawatan medis. Petugas terpaksa menghadiahi timah panas di kaki pelaku, lantaran pelaku sempat mencoba kabur saat akan menunjukkan barang buktinya. Ya, sempat kabur, hanya kita langsung bergerak cepat dan kita dibantu oleh anggota Kodim juga yang ada di TKP, kita berhasil amankan. Segera amankan, karena kalau tidak segera kita amankan, dikhawatirkan korban ini melarikan diri, pertama. Yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga bisa jadi jangan sampai aksi main hakim sendiri dari keluarga korban. Sementara keluarga korban berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya ingin sesuai dengan hukum, serahkan kepada pihak yang berwajib untuk menangani. Jangan sampai ini dianggap biasa-biasa sepele, padahal ini sudah kerugian bagi keluarga kami, termasuk ciri istilah orang Makassar ya. Artinya dituntut pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa pisau dapur yang digunakan untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal pembunuhan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Terganggu suara batuk, seorang kakek di Jember tega membunuh tetangganya yang juga sudah lanjut usia. Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga terluka parah di leher dan tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Inilah video amatir saat jasad Misran dievakuasi ke ambulans di Desa Tegalrejo, Jember, Jawa Timur. Sang istri yang pakaiannya penuh darah karena berusaha menolong suaminya histeris hingga harus ditenangkan warga. Misran tewas usai dianiaya tetangganya Hasan, kakek 70 tahun dengan senjata tajam. Awalnya korban sedang santai minum kopi bersama tetangganya. Lalu tetangganya pulang dan batuk saat melintas di rumah pelaku. Diduga pelaku terganggu dengan suara batuk tersebut hingga menuduh dan langsung menganiaya korban. Tidak ada masalah apa, cuma soal batuk. Temannya yang batuk, bukan suami saya. Aparat Polsek Mayang yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi dan mengolah tempat kejadian perkara. Setelah menangkap pelaku di rumahnya, polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan saat menghabisi korban. Kalau motif yang lain kami masih didalami, masih dilakukan pemeriksaan karena sampai saat ini kami mengamankan wilayah dulu. Karena itu tetangga mengamankan wilayah, jangan sampai adanya timbal balik. Akibat penganiayaan ini, korban Misran tewas dengan luka cukup parah di bagian leher dan tangannya. Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Mayang, namun nyawanya sudah tidak tertolong.